Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Hari ini kaum muslimin di seluruh penjuru bumi mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil yang menggetarkan angkasa dan merasuk ke dalam relung-relung hati manusia untuk menyambut hari kemenangan setelah berjuang melawan hawa nafsu selama bulan Ramadan. Hari ini kita berpisah dengan bulan Ramadan yang agung, bulan yang penuh berkah, penuh rahmat dan penuh ampunan, bulan yang selalu akan kita rindukan di masa-masa yang akan datang. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk berpuasa Ramadan. Tujuannya adalah agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Setelah kita berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, sudahkah kita mencapai tujuan puasa kita? Pada hari ini kita bermuhasabah, menghitung-hitung diri, introspeksi diri. Sudahkah kita menjadi orang-orang yang bertakwa? Untuk bisa mengetahui apakah kita sudah termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa atau belum, mari kita mengukur diri kita dengan standar karakter orang-orang yang bertakwa. Hadirin jamaah Jumat, hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan karakter atau ciri-ciri orang yang bertakwa dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal qadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Itu orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan dan juga
Orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedangkan mereka mengetahui. Berdasarkan ayat tersebut, ada beberapa karakter yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, orang yang bertakwa memiliki karakter suka menafkahkan hartanya di jalan Allah. Artinya, orang yang bertakwa memiliki sikap mental untuk memberi dan berbagi. Dalam sebuah hadis dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-yadul 'ulya khairun min al-yadis sufla." Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya, orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Jadi, orang yang bertakwa memiliki sikap mental dan semangat al-yadul 'ulya khairun min al-yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Orang yang bertakwa menyadari sepenuhnya bahwa harta yang dikuasainya bukanlah harta miliknya, tetapi milik Sang Maha Kaya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia akan belajarkannya sesuai dengan perintah pemilik yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Munafiqun ayat 10, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akum minas shalihin." Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, "Wahai Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh." Hadirin jamaah sholatin rahimakumullah. Karakter yang kedua yang dimiliki oleh orang yang bertakwa adalah mampu mengendalikan amarahnya. Orang yang bertakwa tidak mudah marah, tidak mudah cengkel, tidak mudah tersinggung, tidak mudah terpancing emosinya. Orang yang bertakwa tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu atau berita-berita yang belum jelas kebenarannya. Orang yang bertakwa akan selalu tenang dalam situasi dan kondisi apapun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, awsini ya Rasulullah." Qala, "La tahdur." Raddada miraran, qala, "La tahdur." Seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, berilah aku wasiat." Beliau bersabda, "Janganlah engkau marah." Kemudian dia mengulangi lagi perkataannya, "Ya Rasulullah, berilah aku wasiat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah engkau marah." Hadis riwayat Bukhari. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang kuat. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syadidu bisur'ah." Qalu, "Fasyadidu ayyuma huwa ya Rasulullah?" Qala, "Alladhi yamliku nafsahu indal ghadab." Orang yang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat. Para sahabat pun bertanya, lalu orang yang paling kuat itu orang yang seperti apa, wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika dia sedang marah. Hadis riwayat Muslim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ini yang ketiga atau karakter yang ketiga yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa adalah mudah memaafkan kesalahan orang lain. Orang yang bertakwa tidak memiliki sikap dendam, sehingga dia tidak akan membalas perbuatan buruk yang menimpa dirinya dengan keburukan pula. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama." Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Quran surat Al-Furqan ayat 63. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
pernah memberikan wasiat kepada Jabir bin Sulaim, wa inni mur'um tamassaka wa ayyaraka bima ya'lamu fika fala tughayyiru bima ta'lamu fihi fa innama wabalu dzalika 'alaik. Jika ada seseorang yang menghinamu dan mempermalukanmu dengan sesuatu yang dia ketahui ada padamu, maka janganlah engkau membalasnya dengan sesuatu yang engkau ketahui pada dirinya. Akibat buruk biarlah dia yang menanggungnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Betapa mulianya akhlak yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita dipermalukan dan dihina, maka kita tidak perlu membalas dengan menghina dan mencela orang yang menghina tersebut, walau kita mengetahui kekurangan yang ada pada dirinya dan bisa menjatuhkannya. Biarlah akibat jelek dari mencela dan menjatuhkan itu akan ditanggung di akhirat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Karakter yang keempat yang dimiliki oleh orang yang bertakwa adalah justru ada pada orang-orang yang berdosa. Tetapi orang-orang yang berdosa itu segera menyadari dosa-dosanya dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedangkan mereka mengetahui. Orang yang bertakwa adalah orang yang tahu betul betapa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Bahkan betapapun besar dosa seorang hamba, jauh lebih besar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bahkan akan mengampuni setiap hambanya yang berdosa asalkan mereka mau bertobat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Az-Zumar ayat 53. Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan ayat tersebut mengatakan, hadhil ayatul karimah da'watun li jami'il usati minal kafarati wa ghairihi ila taubati wa tinabati. Ayat yang mulia ini berisi seruan kepada setiap orang yang berbuat maksiat, baik berupa kekafiran dan yang lain, untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhbaru bi anna Allah tabaraka wa ta'ala yaghfiru dzunuba jami'an liman taba minha wa raja'anha wa in asrat wa kana bisladabatil bahri. Ayat ini juga mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa bagi siapa yang ingin bertaubat dari dosa-dosa tersebut, walaupun dosa-dosa tersebut sangat banyak bagi buih di lautan. Demikian penjelasan Ibnu Katsir dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa taala juga akan mengampuni dosa-dosa hambanya meskipun dosa itu dilakukan berulang-ulang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adnaba 'abdun dzanban, faqala, Allahumma ighfir li dhanbi." Faqala tabaraka wa ta'ala, "Adnaba 'abdi dzanban, fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba, fa yaghfiru bi dzambi." Thumma 'ada fa'adnaba, faqala, "Ay rabbi ighfir li dhanbi." Faqala tabaraka wa ta'ala, "'Abdi adnaba dzamba, fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba, wa yaghfiru bi dzambi." Thumma 'ada fa'adnaba, faqala, "Ay rabbi ighfir li dhanbi." Faqala tabaraka wa ta'ala, "Adnaba 'abdi dzamba, fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba, wa yaghfiru bi dzambi. Wa'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak." Ada seorang hamba yang berbuat dosa, lalu dia mengatakan,
atau dia berdoa, Allahumma firli dzambi, ya Allah ampunilah dosaku. Lalu Allah berfirman, hambaku telah berbuat dosa. Lalu dia mengetahui dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menghukumi setiap perbuatan dosa, maka Allah mengampuni dosanya. Kemudian hamba tersebut mengulangi lagi berbuat dosa. Lalu dia mengatakan atau dia berdoa, ay Rabbi firli dzambi, wahai Tuhan ampunilah dosaku. Lalu Allah berfirman, hambaku telah berbuat dosa. Lalu dia mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menghukumi setiap perbuatan dosa, maka Allah mengampuni dosanya. Kemudian hamba tersebut mengulangi lagi perbuatan dosanya. Lalu dia mengatakan atau dia berdoa, ay Rabbi firli dzambi, wahai Rabb ampunilah dosaku. Lalu Allah berfirman, hambaku telah berbuat dosa. Lalu dia mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menghukumi setiap perbuatan dosa. Allah pun mengampuni dosanya. Maka Allah berfirman, beramallah sesukamu, sungguh engkau telah diampuni. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menunjukkan betapa murahnya ampunan Allah yang diberikan kepada hambanya. Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim mengatakan, wa annahu law taqarrara dzambu mi'ata marratin aw alfa marratin aw aktsar wa taba fi kulli marratin qubila taubatuhu wa saqatat dhunubuhu. Seandainya seseorang berulang kali melakukan perbuatan dosa hingga 100 kali, 1000 kali, atau bahkan lebih, lalu ia bertobat setiap kali berbuat dosa, maka pasti Allah akan menerima taubatnya. Setiap kali ia bertobat, dosa-dosanya pun akan gugur. Walau taba 'anil jami'i taubatan wahidatan ba'da jami'iha sahhat taubatuhu. Begitu juga seandainya ia bertobat dengan sekali tobat, setelah dia melakukan perbuatan semua dosa tadi, taubatnya pun akan diterima. Inilah penjelasan Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Demikianlah ada beberapa karakter yang dijelaskan oleh Al-Quran tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Setelah kita mengetahui beberapa karakter orang-orang yang bertakwa, mari kita bermuhasabah, menghitung-hitung diri, introspeksi diri. Sudahkah kita memiliki karakter-karakter tersebut? Jika belum, mari kita berusaha untuk memiliki karakter-karakter mulia tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing dan menolong kita untuk dapat memiliki karakter-karakter tersebut, sehingga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.